Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar Agustina Pratiwi. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa 501193107. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Baiklah Bapak, saya mengajar di SD Negeri 1 Purnama Tunggal, di Kampung Purnama Tunggal, Kecamatan Waipungubuan, Kabupaten Lampung Tengah, di Provinsi Lampung. Baiklah, di sini adanya dari materi pengayaan 9.1 adanya ketimpangan dari pendidikan. Studi menunjukkan bahwa latar belakang keluarga, terutama status sosial ekonomi orang tua, sangat mempengaruhi prestasi akademi anak-anak. Negara-negara seperti Belanda dan Jepang menghadapi tantangan serius terkait hal ini, dan beberapa solusi seperti pendidikan menengah gratis dan beasiswa telah diterapkan. Persamaan di sekolah saya juga menunjukkan latar belakang keluarga mempengaruhi pola pikir belajar siswa yang rata-rata menunjukkan prestasi akademik yang rendah. Bahkan ada siswa saya yang masih buta huruf dikarenakan orang tua siswa pun tidak bisa membaca, sehingga untuk memberikan perhatian terkait membaca, anak masih kurang. Untuk perbedaannya, yang pasti untuk secara fasilitas atau sarana prasarana untuk di sekolah saya, yang pastinya itu mungkin memang tidak maju seperti yang ada di kota, tetapi dengan adanya pemerataan terkait digitalisasi yang ada di sekolah saya, sarana dan prasarana untuk teknologinya itu sudah didukung dan disupport oleh pemerintah pusat. Tetapi untuk secara pembelajaran mungkin tidak lebih maju dari di wilayah perkotaan. Kemudian yang kedua adalah, paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, yang nomor 2 adalah peningkatan kualitas guru dan pelatihan profesional. Negara-negara OECD sering menekankan pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, seleksi ketat calon guru, serta insentif berbasis kinerja. Kemudian penerapan teknologi dalam pembelajaran. Banyak negara OECD mendorong integrasi teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan efektivitas belajar, terutama pasca pandemi COVID-19. Yang ketiga, kesetaraan akses pendidikan. Artikel mungkin menjelaskan upaya negara OECD dalam mengurangi kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, misalnya dengan program dukungan bagi siswa kurang mampu. Yang keempat, peningkatan kurikulum dan evaluasi. Reformasi kurikulum agar lebih relevan dan keterampilan abad ke-21 dan sistem evaluasi yang lebih komprehensif menjadi fokus utama. Yang kelima, investasi dalam pendidikan anak usia dini. Banyak negara OECD berinvestasi besar dalam pendidikan prasekolah karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan anak
jangka panjang. Nah, yang ketiga, kurikulum yang diimplementasikan di Jepang. Sistem pendidikan Jepang berfokus pada pendidikan karakter, pembentukan etika, dan pencapaian akademik. Kurikulum nasional yang digunakan disebut Course of Study atau Gakusho Shido Yoryo yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, dan Teknologi. Ciri utama kurikulum di Jepang antara lain fokus pada literasi dan numerasi dasar. Kurikulum Jepang sangat menekankan kemampuan membaca, menulis, dan matematika sejak usia dini. Yang kedua, penguatan pendidikan moral dan etika. Pelajaran moral resmi dimasukkan dalam kurikulum nasional untuk membentuk karakter siswa dan memperkuat nilai sosial. Yang ketiga, pembelajaran interdisipliner dan terpadu. Ada mata pelajaran seperti Integrated Studies yang mendorong siswa menghubungkan berbagai pengetahuan dan keterampilan secara kreatif dan reflektif. Otonomi sekolah dan guru. Meski kurikulum disusun oleh pemerintah pusat, sekolah dan guru memiliki fleksibilitas dalam menerapkannya sesuai konteks lokal dan kebutuhan siswa. Yang kelima, ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik. Klub olahraga, seni, dan budaya sangat penting dalam membentuk kepribadian siswa Jepang. Yang kedua, hasil pencapaian tinggi dalam skor PISA adalah studi internasional oleh OECD yang mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains. Jepang secara konsisten mencatat hasil tinggi dalam tes PISA, terutama karena 1. Fokus pada pembelajaran mendalam, 2. Disiplin dan etos belajar tinggi, 3. Guru yang berkualitas dan profesional, 4. Lingkungan belajar yang mendukung, dan 5. Pengelolaan waktu yang efisien. Kesimpulannya adalah Jepang menunjukkan bahwa kurikulum yang menyeluruh mencakup aspek akademik, moral, dan sosial, serta implementasi yang konsisten dan disiplin, mampu menghasilkan siswa-siswa berprestasi tinggi secara internasional. Pencapaian skor PISA yang tinggi adalah refleksi dari sistem pendidikan yang terencana, didukung budaya belajar yang kuat, dan pengembangan kapasitas guru yang berkelanjutan. Baiklah, itu saja pemaparan atau jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjawabnya. Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.